Bacaan dari kitab Yeremia. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Aku dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu." Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Ayat pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum,
Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Shalom. Shalom. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang paling menderita sudah dalam sejarah Perjanjian Lama. Dalam melaksanakan tugas kenabiannya, ia ditentang oleh raja, oleh penguasa, oleh musuh-musuh, oleh teman-teman, bahkan kita tahu ditentang oleh keluarganya sendiri. Sepertinya susah dan tidak mudah menjadi seorang nabi di mata Nabi Yeremia. Ia merasa bahwa Allah seakan-akan bisu dan tuli terhadap keluhan-keluhannya. Walaupun demikian, dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa dalam kesulitan, tantangan, perintangan baik dari dalam maupun luar dirinya, ia tetap konsisten, ia tetap berkomitmen untuk menyampaikan pesan Allah bagi umat, bagi masyarakat. Sebuah pesan refleksif untuk kita bahwa kesulitan, tantangan, rintangan tidak menghalangi kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Dalam bacaan Injil, Yesus juga sepertinya susah dan tidak mudah menjalankan misi sebagai seorang Mesias. Harapan mesianis secara politis lebih kuat. Hal ini terbukti dengan kedua anak Zebedeus meminta untuk yang satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mereka mencari kekuasaan dan kemegahan. Yesus menawarkan Mesias yang lain, yang menempuh jalan penderitaan, wafat, dan nanti kebangkitan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia juga ditolak oleh bangsa, keluarga, bahkan kita ingat dia dianggap sebagai orang yang tidak waras. Sebuah refleksi juga untuk kita di hari ini. Manusia cenderung untuk menghindari kesulitan, kesusahan, dan lebih berpihak pada pencarian kekuasaan dan kemuliaan. Mengikuti Yesus berarti siap berjuang, baik dalam pengalaman yang baik, tapi juga buruk, dalam pengalaman yang senang, bahagia maupun
susah dan derita. Kiranya penderitaan menjadi batu ujian bagi kemurnian iman dan pelayanan kita. Semoga demikian. Amin.